Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Brebes? Masya Allah. Enak hari ini tadi kita kayaknya buka puasa sama telur asin dari Brebes. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Masih di tema kita yang luar biasa hari ini. Satu keluarga cukup satu kambing aja. Ini Masya Allah ya. Nanti kita lanjut lagi penjelasan dari guru-guru kita. Namun sebelumnya ada sebuah video tayangan lagi yang perlu kita saksikan sama-sama nih. Tentang apa? Tentang kurban untuk orang tua yang wafat. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Ini Masya Allah bercandaan ya Bu ya. Jangan diambil hati. Tepuk tangan dulu sebelumnya dong Bu. Masya Allah. Kita lanjut lagi nih Ustazah ini sini ya. Orang ada yang ingin kurban ini macam-macam karena dia mungkin ada lebih rezekinya Masya Allah Alhamdulillah. Buat keluarganya dia udah berkurban. Ternyata masih ada rezeki ini dia pengen mengorbankan untuk orang tuanya yang sudah tidak ada atau yang udah wafat. Nah ini pertanyaannya karena banyak yang ngomong, ih kalau kurban buat orang yang udah meninggal daging gak boleh dimakan. Tapi ada yang bilang, enggak boleh aja dimakan. Nah ini mau izin penjelasannya seperti apa. Tepuk tangan buat Ustazah ini, Fadhol Ustazah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soal berkurban untuk orang yang sudah wafat itu ada dua Bu simulasinya, gambarannya. Yang pertama ada orang sebelum wafat dia berwasiat. Misalnya nih ada seorang ibu, misalnya nih ibu saya kan udah wafat. Terus ibu saya sebelum wafatnya bilang, ini ada uang, tolong belikan hewan kurban, ibu mau berkurban nih uangnya. Ternyata beliau wafatnya sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Maka saya wajib untuk menunaikan wasiat tersebut, saya belikan hewan kurban dan inilah kurban orang yang sudah meninggal atas dasar wasiatnya. Nah, hewan kurban yang diwasiatkan oleh orang yang sudah wafat sebelum wafatnya ini sah karena sudah diniatkan sebelum meninggal dunia. Dan memang daging hewan kurbannya ini hanya boleh dimakan oleh orang fakir atau miskin. Jadi semuanya 100% disedekahkan. Ahli warisnya yang boleh makan cuman ahli waris yang miskin saja. Bukan karena ahli warisnya atau keluarganya, bukan, tapi karena kemiskinannya. Jadi semuanya disedekahkan tanpa kecuali. Ada satu lagi, ini hewan kurban yang berkurban kita yang masih hidup. Misalnya orang tua saya atau almarhumah ibu saya tidak pernah berwasiat apapun sebelum wafatnya. Tapi saya ingin sekali untuk mengirimkan pahala kurban untuk beliau di alam barzakh sana. Kira-kira bisa atau tidak? Para ulama memperbolehkannya. Misal saya yang membeli hewan kurbannya, saya yang membeli kambingnya atau sepertujuh sapinya atau bahkan seekor sapi. Lalu saya dalam hati mengatakan, ya Allah, mohon kirimkan pahala kurban saya ini untuk almarhumah ibu saya yang sudah ada di alam barzakh. Maka ini kurbannya sah dan pahalanya juga sampai pada ibu saya. Hanya saja soal pembagian daging kurbannya tidak harus sama seperti yang pertama. Tidak harus 100% disedekahkan, boleh juga sebagian dimakan sendiri, boleh juga dihadiahkan. Tapi yang lebih afdal tetap disedekahkan semuanya tanpa kecuali. Jadi kalau ada yang bertanya kira-kira boleh nggak ya orang meninggal kurban? Ya orang meninggal nggak bisa kurban Bu. Masa iya ibu tanya ke kuburan, Pak mau kurban nggak? Nggak bisa. Yang bisa berkurban orang yang masih hidup. Yang berniat kurban yang masih hidup. Kenapa? Karena orang yang berkurban, salah satu rukun kurban itu adalah niyatul mudhahi. Orang yang berkurban harus memang berniat untuk berkurban. Cuman soal pahalanya kita dibebaskan. Apakah ini ya Allah kurban pahalanya untuk saya dan keluarga saya. Atau ya Allah ini pahalanya untuk almarhumah ibu saya, almarhumah nenek saya, almarhumah kakek saya dan lain sebagainya. Buat yang suaminya sudah meninggal boleh juga. Buat almarhum suami saya di alam barzakh silakan saja. Kalau ibu bisa beli 2 hewan bagus tuh.
Satu kambing buat diniatkan untuk pahalanya untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Satu lagi diniatkan pahalanya untuk dikirim ke orang tua yang sudah wafat. Kalau tiap tahun boleh kan Ustazah ya? Boleh kurban kan? tiap tahun. Jadi Masya kita Allah. kirim pahala tiap tahun. Itu pahalanya sampai, Bu, nggak akan salah kirim, kurirnya Iya, malaikat. Malaikat, Nah. kalau nggak percaya mati dulu. Astagfirullah. Coba tercek sendiri nyampe nggak gitu ya. Makasih banyak Ustazah ini. Tepuk tangan buat Ustazah ini, Masya Allah. Jamaah. Kita lanjut ya, kita panggil lagi guru kita Habib Usman. Mohon izin Habib maju ke depan. Nah ini sekarang nih banyak banget zamannya udah canggih ya. Segala sesuatunya serba online. Bahkan sampai kurban aja ada kurban online. Wah, kurban online ini gimana? Iya ini kurban online buat keluarga saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kita nggak ngelihat sama sekali tuh kambingnya atau mungkin dombanya atau apapun yang kita kurbankan. Tapi kita niatkan memang di sana kurbannya kita bayar aja. Nah, itu bagaimana? Apakah pahalanya tetap sampai? Apakah memang boleh atau memang gimana baiknya? Mohon izin penjelasannya. Silakan tepuk tangan buat Habib Usman. Fadhol. Ya, khair Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dengan menghadap Tuhanmu, dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas karena Allah, berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena Allah, tentunya berkurbanlah. Ketika berkurban, boleh atau tidak saya tidak menyaksikannya. Boleh atau tidak saya kirim ke tempat yang terpercaya, yang saya tahu benar. Maka hukumnya diperbolehkan. Karena Nabi Muhammad SAW menyuruh Sayyidina Ali karamallahu wajha untuk apa? Untuk berkurban atau untuk memotong kurbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Sayyidina Ali itu mewakilkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperbolehkan zaman sekarang ini, diperbolehkan atau boleh juga lewat video call atau terpercaya tempatnya, fotonya dan buktinya, maka bismillah. Dia mau online atau kasih ke luar pulau, luar kota, luar daerah atau luar negeri juga diperbolehkan. Tapi tempatnya adalah tempat yang betul-betul mustahik atau tempat yang betul-betul membutuhkan. Oleh karena itu, kalau misalkan seandainya benar online-nya, benar tempatnya terpercaya, diwakilkan atau video call dan lain sebagainya atau ada buktinya, fotonya dan lain sebagainya, maka diperbolehkan dalam syariat agama. Tetapi kita ragu-ragu nih, kayak ini orang gak benar nih, kayak ini orang gak amanah. Maka bolehlah kita mencari yang lebih amanah lagi. Kalau misalkan ada keraguan di dalamnya, ada mudarat di dalamnya, maka tinggalkan. Maka tinggalkan. Yang lebih bagus di mana? Yang lebih bagus adalah di kampungnya, di daerahnya, di lingkungannya. Karena ketika dia memberikan hewan kurban, bukan hanya untuk fakir dan miskin, tetangganya pun boleh dikasih. Yang miskin boleh dikasih, yang fakir boleh dikasih, tetangganya yang kaya juga boleh dikasih. Karena bukan hanya untuk siapa? Bukan untuk fukara wa masakin, tapi untuk semua lingkungan di situ juga diperbolehkan. Karena tentunya berharap pada hari nahar atau hari Idul Adha semuanya bisa nikmati makan daging. Semuanya bisa menikmati daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya berkurbanlah dengan kurban yang terbaik. Sebagaimana Habil berkurban dengan kambing yang bagus, dengan kambing yang gemuk, dengan kambing yang terbaik. Sehingga apa? Sehingga Allah memberikan, yakni istrinya yaitu Iklimah, calonnya yang terbaik juga. Kan ada yang namanya Iklimah dan Lubada. Yang Habil dapatnya Iklimah, yang Lubada dapatnya Qabil karena dia memberikan yang tidak baik. Oleh karena itu hikmah dari ini semua apa? Hikmahnya adalah ketika engkau memberikan yang terbaik karena Allah. Bukan kau menjadi manusia yang kikir, yang pelit satu keluarga satu orang. Tapi satu keluarga ada 10 orang kasih 10-10-nya. Saya alhamdulillah, anak saya misalkan ada 5. Ya kan alhamdulillah ada 5. Yeah. 5-5-nya satu sapi. Satu sapi. Karena apa? Karena berharap Allah kasih pahala yang banyak. Yang berkah, dibiasakan sodaqah, dibiasakan jangan pelit. Karena nanti ketika dia besar, dia punya rezeki, dikasih yang terbaik. Bener. Dan Allah berikan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah. Bisa 700 kali lipat. Amin, Diganti sama Allah. amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Bib, tepuk tangan buat Habib Usman.
Masya Allah, oke kita lanjut lagi sekarang waktu kita memberikan kesempatan kembali buat curhat dari jamaah. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ya mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Angkat tangan. Nah ibu, oh dari sebelah sini boleh ibu maju ke depan. Iya, maaf ibu. Boleh silakan ngeliat ke sini bu, perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ranimpen dari Desa Pandansari, Brebes. Tepuk tangan buat Ibu Ranimpen ya, Masya Allah ya. Oke, Curhat mau curhat dong, apa Ustadz. Ibu? Iya Ibu, silakan. Saya mempunyai anak dan saudara kerja di luar negeri. Luar negeri, anak dan saudara. Oke. Ya kerja di luar negeri. Terus? Sesampainya di sana mendapat job itu di peternakan. Oh kerjaannya di peternakan, oke. Maaf, peternakannya itu adalah peternakan babi. Oh, peternakannya Iya. peternakan babi. Saya mau oke. nanya Pak Ustadz, apakah uang dari hasil kerja di sana itu halal? Oke. Terus katanya ya babi itu kan haram. Babi Bukan haram, bukan lagi, katanya iya. udah pasti Memang haram, itu. Bukan katanya. Kalau mau melaksanakan sholat itu, biasa itu harus bagaimana Pak Ustadz? Oke, ya oke. Saya mau tanya dulu, kerjanya pakai sarung tangan nggak? Pakai. Pakai sarung tangan, pakai sepatu Cuman- boot. Iya, cuman kadang kan barangkali ini Pak, barangkali kena itunya. Kenapa? Kena babinya. Oh bajunya Iya. atau ininya. Oke coba Ibu sekarang nengok ke sebelah sana. Ah ya, coba kita minta Ustazah ini dulu jawab. Silakan Ustazah ini. Tidak semua orang bisa memilih pekerjaan itu sesuai dengan keinginan ya Bu ya. Kalau bisa milih mah, kita mah pengen beternaknya beternak ayam, Kerjanya kambing, di negara sapi. mana sih? Kerjanya di negara mana Bu? Di Taiwan. Di Taiwan, Iya. oke. Kalau bisa mah kita mah kerja di kampung sendiri tapi penghasilan seperti luar negeri ya Bu ya. Amin. Kalau bisa mau Amin. beternak yang santai-santai saja, bukan beternak babi dan lain sebagainya. Ya sudah, qadarullah memang rezekinya di situ, dijalani saja, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena di dalam mazhab Syafi'i memang babi itu masuk dalam kategori najis mughalladhah seperti anjing. Sehingga air liurnya misalnya terkena air liurnya pada saat membersihkannya, maka mana yang terkena air liurnya nanti disucikan dengan cara mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Baru setelah itu berwudu dan lain sebagainya. Jangan lupa mungkin kalau mau sholat ganti baju dulu, tidak hanya biar suci tapi juga bersih, wangi dan lain sebagainya, kemudian dia sholat. Soal apakah rezekinya itu halal atau tidak, wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah jadikan kehalalan. Karena Amin. toh beliau tidak memakannya, beliau juga tidak melakukan jual beli, beliau hanya bertugas sebagai peternak yang membantu peternaknya saja. Mudah-mudahan halal, mudah-mudahan tetap diberkahi dengan segala keterbatasan yang ada. Baik. Masya Allah, makasih Ustazah. Dijawab Ustadz Maulana silakan tambahkan. Solusi yang terbaik betul tadi kalau mau ibadah silakan mensucikan untuk mengangkat adas besarnya. Najisnya. Najis, Bukan iya. adas, najis mughalladhah. Mughalladhah. Najis mughalladhah itu 7 kali air, salah satunya ada tanahnya. Nah, biasakanlah diri untuk menjaga kesucian. Nah, betul tadi kata Ustazah, kalau berkaitan dengan penghasilannya, niatkan adalah usahanya. 2, 3. Usahanya. Jadi tenaganya kerjanya. Enggak pernah dikirimin daging itunya kan? Jangan. Uangnya doang kan? Nauzubillah. Hasilnya doang. Amin. Amin. Mudah-mudahan kalau bisa nanti kalau ada pekerjaan yang lebih bagus, berpindahlah ke pekerjaan yang lebih Iya. bagus. Nanti Kalau pulang bisa, kampung, kalau pulang kampung, Ya. ini bebek, peternakan bebek buat telur jadi bebek. beritahu kalau masih bisa pindah pekerjaan lah ya. Masya Kalau masih Allah. bisa milih. Oke, terima kasih banyak Ibu, Masya Allah. Jelas Ibu ya? Oke, iya. Oke, silakan. Tepuk tangan dong buat ibunya, Masya Allah. Ustazah ini boleh duduk, Masya Allah. Habib boleh maju ke depan. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan ada segmen baru di Islami Twinda. Ada Itu. namanya segmen Titip Rindu. Wih. Jadi di sini. titip rindu kangen Wih. atau titip rindu. Jadi di sini jamaah bisa titip salam atau mungkin juga titip doa buat keluarganya, buat temen-temennya. Dan hari ini saya mau kasih kesempatan sama jamaah yang mau titip rindu sama temennya, boleh silakan angkat tangannya Angkat mana. tangan. Oh bapaknya cepet banget nih. Kaum minoritas di studio Islami Twinda boleh maju Pak. Ya Bapak mau titip rindu sama siapa? sini.
Sama Saudara siapa? lagi di mana saudaranya? Ya pakai ini Pak, pakai ini ngomongnya Pak. Ya. Desanya. Perkenalkan Namanya, nama namanya dulu. siapa Nama namanya? Bapak dulu, nama Bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Damiri. Siapa dari Pak? Damiri Damiri. Ya. Oke. Berarti kata ganti ya. Iya. dari Bahasa Arab kata Majelis ganti. Taklim Al-Ihmah dari Pandansari Brebes. Oke, tepuk tangan buat Pak Damiri. Ya. Mau Pada Miri, mau titip. mau titip salam sama siapa? Ya, titip Sama rindu. saudara Saudara Namanya siapa? namanya. Bapak Siryo Di mana Sirio. dianya? di rumah Di rumah mana? siapa? di Pandansari. Oh di Pandansari. Ngapain titip rindu? Satu kampung, satu rumah. Tapi kadangkala ada perselisihan. Oh ada perselisihan. Iya iya iya. Jadi iya. saya ingin Sambung silaturahmi nih. Ya coba ngomong sekarang sama Pak Damiri siapa? Pak Siryo Pak Sergio. Iya. Damiri mak. Pak Siryo itu Pak siapanya Siryo. Bapak? kakaknya. Kakaknya. Oh kakaknya. Ya silakan Pak. Saya kepada kakak Siryo minta maaf. Minta maaf. Ini adiknya di Trans 7. Trans TV. Trans TV. Aduh, udah kenceng salah lagi. Bapak. TV. Trans TV ya. Mm-mm. Saya mohon kepada Mas Siryo Mm-mm. maafkan saya karena saya merasa salah atau enggak ya yang tahu Allah. Ya, yang salah apa enggak? Sebenarnya Bapak ngerasa salah enggak? Ya enggak tahu. Bapak enggak tahu. Pokoknya Emang Bapak kemarin gimana sih kalau bisa sampai selek kenapa itu? Kenapa pokoknya sampai saya selek? mengajak ingin berdamai. Damai. Iya. Tapi dia nggak mau. Ya mau tapi ya ingin sama Pak Ustadz. Ustadz Iya. biar Enggak, Bapak tuh sama salah mantep salah imannya. ngomong atau apa kok bikin ini? ya pernah salah lah. Ya pernah salah, ya udah. Gimana Jadi- tuh Bib? Dikit aja pendapat Jadi Bib. Gimana saya Bib? ingin mengajak Ya. saudara saya biar ada merasa erat sama Iya. saudara-saudara. Oke, paham. Iya. Silakan Bib, coba Bib kasih sedikit nasihat Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Ingat, adik kakak harus akur, nggak usah ribut. Sedikit kesalahan ataupun banyak kesalahan dimaafin. Adik maafin kakaknya, kakak memaafkan adiknya. Ciptakan keluarga yang Allah ridhoin. Tidak ada permusuhan di dalamnya. Faman afa wa aslah fajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang memaafkan, berbuat baik, surga Pak. Ya kan? Buat kakaknya di rumah, buat adiknya. Adiknya merasa salah aja, udah saya salah, saya minta maaf. Masya Allah. Nanti kakaknya bilang juga apa? Saya Oke. juga salah, minta maaf, Iya. insya Allah berkah ya. Mbak. Amin. Waktunya terbatas banget. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Walhamdulillah wala